Hai, sahabat Desaska semuanya. Apa kabarnya? Buat yang sudah subscribe channel ini saya doakan semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Serta diberi rizki yang berlimpah dan berkah tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film. Di mana film yang akan kita bahas berjudul Aku Membuat Kesal Jutaan Kultivator. Terdengar agak aneh sih karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sudah mencari judul asli dari film ini. Namun sayangnya saya tidak mengerti huruf Cina. Jadi ya sudahlah kita gunakan saja judul yang ini. Baiklah tanpa berlama-lama kita langsung ke inti ceritanya. Di awal film kita dibawa ke stasiun kereta bawah tanah. Di sana terlihat ada beberapa orang yang sedang berjalan. Seorang pemuda yang berbaju putih adalah MC atau karakter utama dalam film ini. Ia bernama Jing Bei. Ia sedang asik berjalan sambil memegang smartphone. Lalu tiga orang yang ada di belakang mendahuluinya. Ketiga orang tersebut bekerja sama untuk melakukan pencopetan pada seorang pemuda yang berjalan paling depan. Namun aksi mereka diketahui oleh Jing Bei. Lantas ia mengatakan pada pemuda yang kecopetan, "Dompetmu dicuri olehnya." Ia berlari mengejar ketiga orang tersebut dan menghadangnya. Pemuda yang kecopetan berteriak, "Di sini ada pencuri." Mereka pun mengembalikan dompet itu dan pergi melarikan diri. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat berada di sebuah lorong, Jing Bei yang asik dengan smartphone-nya tiba-tiba mendengar suara aneh yang menyebutkan tanggal 1 April 2040. Dan mengatakan sistem permainan dimulai. Jing Bei yang sedang bingung mendengar suara tersebut tiba-tiba terkejut dengan melihat layar smartphone-nya yang tiba-tiba menyala. Lantas ia berkata, "Apa-apaan ini?" Seketika itu juga tiba-tiba ia mendapat sebuah pukulan dari arah sampingnya yang membuatnya terjatuh dan smartphone-nya pun terlempar. Ternyata orang yang mendaratkan pukulan tersebut adalah tiga orang yang ia pergoki melakukan pencurian. Mereka pun menghajar Jing Bei sampai babak belur dan berdarah-darah. Namun ada percikan darah yang sampai mengenai smartphone-nya. Lalu darah tersebut diidentifikasi sebagai pemilik baru. Tiba-tiba Jing Bei seperti terbawa melewati sebuah dimensi. Dan saat terbangun ia melihat tubuhnya berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu ada seorang bapak-bapak yang seperti hendak memeluknya. Lantas saja dengan refleks dia mengatakan, "Kau siapa?" Sambil menahan orang tersebut dengan tangannya. Bapak-bapak tersebut berkata, "Aku ayahmu." Dalam hati Jing Bei berkata, "Sejak kapan aku punya ayah berjenggot?" Jing Bei yang bingung dengan keadaannya melihat ke arah sekelilingnya. Ia merasa itu adalah sebuah mimpi. Namun mimpi itu terlihat sangat nyata, ungkapnya dalam hati. Ayahnya dan seorang tabib yang mengobati Jing Bei saling berbisik dan mengatakan, "Sepertinya dia kehilangan ingatan, untuk sementara kita biarkan dia beristirahat." Mereka berdua pun pergi meninggalkan Jing Bei. Jing Bei turun dari tempat tidurnya sambil memikirkan apa yang sedang terjadi. Lalu terdengar suara sistem lagi yang mengatakan, "Menghubungkan ke sistem, mengunduh informasi pemilik." Hal itu membuat Jing Bei semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Scene berpindah ke sebuah ruangan. Terlihat ayah Jing Bei sedang mendiskusikan tentang pajak. Scene kembali ke Jing Bei yang sedang memakan buah semangka. Tiba-tiba sistem memanggilnya dan berkata, "Master, sistem membuat kesal kultivator siap melayani Anda." Ia melihat layar hologram di depannya, dan mendapati jumlah poin yang dia dapatkan setelah membuat orang marah. Sistem berkata, "Anda baru saja membuat ayah Anda marah. Jadi hal itu meningkatkan poin kemarahan." Ia pun bertanya,
Apakah mereka juga menggunakan sistem yang sama? Tidak, hanya Anda yang menjadi pemain pilihan kami. Jingbei sudah mulai terbiasa dengan dunia barunya. Ia merasa nyaman dengan keadaannya saat ini sehingga memutuskan untuk bersantai-santai saja. Namun, sistem memberitahunya bahwa ia akan bertemu dengan roh jahat di desa Shinshu. Hal itu merupakan cerita utama yang harus ia lewati. Sistem itu menambahkan bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan yang memadai, dia akan mati. Tak lama berselang datang seorang kakek-kakek mengatakan bahwa ayah Jingbei memanggilnya ke ruang tamu untuk membahas masalah pertunangan. Saat sedang dalam perjalanan, sistem memberitahunya bahwa poin kemarahnya sudah mencukupi untuk naik level. Ia pun langsung meningkatkan levelnya menjadi ranah pengumpulan Ki tingkat 1. Demikian episode kali ini. Jika kalian setuju kita membahas alur cerita film seperti ini, silahkan di-like dan tulis di komentar. Jika banyak yang setuju, maka akan saya lanjutkan ke part selanjutnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. 平完不礼。陆行志。